Halo guys, selamat pagi, siang, sore, juga malam bersama Arya. Hai. Ya, jadi pada kesempatan kali ini saya ingin membahas apa sih pengaruh dari etika profesi dalam dunia sains maupun rekayasa atau perkembangannya lah ya pada masa dahulu hingga saat ini. Oke. Dari yang pernah aku pelajari, etika profesi itu penting banget terkait pemahamannya, karena apabila kita paham terkait itu, kita bisa menjalani profesi itu dengan profesional, dengan baik. Contohnya ya, pada zaman dahulu tuh bidang sains kimia itu atau sains kuno itu sudah ada sejak lama kan. Nah, itu terus mulai berkembang hingga sekarang, kayak dari kerajinan-kerajinan, pengerjaan logam, dari yang berkata metal casting yang dahulunya tuh untuk dapur peleburan dari bahan logamnya itu yang sederhana, yang tingkat efisiensinya itu kecil. Sekarang tuh udah efisiensinya tingkatnya bisa lebih besar, efektivitasnya juga. Jadi dalam sekali pekerjaan bisa langsung menghasilkan banyak dari logam cairnya. Terus juga dari keramik, pewarnaan, zat-zat pewarna yang dimana sekarang udah mulai berkembang, udah beraneka warna kan. Juga pengawetan. Itu pengawetan tuh yang dulunya masih pakai formalin untuk makanan, mungkin sekarang udah ada perkembangan lagi yang dimana nggak terlalu bahaya untuk tubuh kita. Nah, pentingnya etika profesi itu untuk keberlanjutan tadi, perkembangan. Nah, itu harus dimiliki oleh kita semua sebagai manusia, yang dimana kan kita bekerja atau nggak punya keahlian di bidang masing-masing. Itu ada terkait tanggung jawab pertama. Kita sebagai misalkan karyawan ataupun pegawai ataupun yang bergerak di bidang sains ataupun rekayasa, itu harus punya tanggung jawab. Karena apa? Dengan adanya tanggung jawab itu, ketika kita melaksanakan sesuatu, kita memikirkan dengan matang-matang bagaimana dampaknya, resikonya dari apa yang kita lakukan, dan gak merugikan dari lingkungan sekitar kita. Selanjutnya itu ada keadilan. Nah, kita harus tahu ini haknya untuk siapa, dan kewajibannya kita harus berikan juga. Jangan sampai kita melupakan hak-hak mereka yang bersangkut paut dengan apa yang kita kerjakan. Itu nanti merugikan. Selanjutnya ada namanya kompetensi. Nah, kita harus memiliki kompetensi atau profesionalnya dalam bidang yang kita lakukan. Jangan sampai kita mengerjakan dari sok tahu kita. Selanjutnya ada perilaku profesional, yang dimana seorang karyawan harus mempunyai sikap profesionalisme dalam bekerja, sehingga dia memiliki sebuah integritas yang baik dan akan menghasilkan kinerja yang efektif dan efisien. Itu penting banget. Sekali lagi, itu penting banget menurutku, profesional di sini. Selanjutnya ada kerahasiaan. Ibarat kata, kalau kata orang-orang, rahasia dapur lah ya. Jangan sampai kita membongkar apa dari kantor kita atau rahasia dari pekerjaan kita, yang dimana nanti akan ada kemungkinan disalahgunakan oleh pihak-pihak lain. Kan bahaya kalau kayak gitu, gak profesional banget berarti. Terus juga nih, untuk contohnya itu ada dalam bidang kedokteran, yang dimana dulu tuh kan alat-alatnya sederhana. Nah, sekarang itu udah mulai kompleks, yang dimana udah bisa operasi plastik dengan bagus, yang hasilnya tuh mungkin orang-orang gak expect bakal sebagus itu, dan orang gak sadar, oh ini habis operasi plastik ternyata. Kan banyak contoh-contohnya tuh ya. Terus juga ada dari seorang dokter nih, bukan alatnya doang, dari seorang dokter. Apabila tidak dia profesional pada zaman dahulu tuh, mungkin zaman sekarang itu orang sakit gak mungkin ke dokter. Itu mungkin karena orang-orang percaya dokter itu pasti orang yang profesional. Orang yang mau jadi dokter aja, termasuk langkah-langkahnya atau enggak
tahapan-tahapannya itu banyak, yang mulai dari dia harus lulus kuliah, habis itu ada koas dulu dan seperti itu, terus ada sumpahnya juga. Terus sama ini, contohnya ini turbin atau generator yang dimana merubah energi. Yang dulu tuh apa ya, efisiensinya kecil, itu sekarang udah lumayan besar berkembang daripada sebelumnya. Kalau misalkan kita nggak memiliki etika profesi atau nggak batasan-batasan terkait kita pada bidangnya, mungkin nggak akan berkembang. Juga ini kendaraan, tau nggak sih, dulu tuh mobil atau motor ya dengan cc yang besar 5.000 atau berapa horsepowernya atau enggak kecepatannya itu nggak sebanding dengan yang sekarang yang 2.000 saja, yang 2000 cc aja itu udah bisa dapat horsepower yang tinggi tanpa turbo lagi kadang kan, yang naturally aspirated. Nah itu juga merupakan kecanggihan sekarang. Terus mesin-mesinnya lebih irit dengan hasil tenaga yang lumayan. Jadi menurutku sih penting banget etika profesi itu, yang dimana sekarang kan juga ada banyak, bukan hanya di yang dulu tuh. Kalau spam saya ada di etika profesi dalam bidang komputer, terus mulai berkembang kayak guru ada, engineer ada, seorang karyawan ada, akuntan ada, banyak. Jadi buat teman-teman semua yang memiliki keahlian atau yang ingin kerja atau profesi di mana, itu pelajarin juga etikanya. Jangan sampai kalian ya salah-salan aja. Oke. Sekian dari saya. Terima kasih. Stay healthy, stay safe, and goodbye.